Gaya hidup masih menjadi prioritas bagi sebagian besar orang. Tidak jarang pilihan untuk berutang menjadi dilakukan untuk memenuhinya. Apakah bijak untuk berhutang demi gaya hidup? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife saat ini telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, sebetulnya apa yang menjadi pemicu orang berhutang untuk memenuhi gaya hidupnya? Ya, ini hasil survei yang kita lakukan baru-baru ini di akhir tahun lalu, bahwa salah satu penggunaan hutang oleh masyarakat kita adalah untuk gaya hidup. Gaya hidup ya berarti untuk beli baju, untuk hiburan, liburan gitu ya. Tekanan ini juga diperkuat dengan banyaknya iklan. Banyaknya yang mentargetkan, tawaran-tawaran yang mentargetkan kita sebagai konsumen untuk selalu belanja. Nah, ini yang kemudian membuat kita ingin menikmati saat ini seperti dia. Saya pengen seperti dia dong, saya belanja sekarang, walaupun saya belum punya uang, saya berhutang. Jadi daripada saya menabung dan menunda, saya mendingan menikmati sekarang dengan berhutang. Nah, ini yang fenomena ini yang harusnya kita garis bawahi bahwa ini nggak tepat gitu. Tapi cukup sulit ya Pak ya untuk menghindari godaan berutang demi gaya hidup ini Pak. Ya. Caranya bagaimana kiranya? Memang tergantung kitanya sendiri. Kalau kita melihat orang lain, kita ingin seperti dia, kita melihat ke atas gitu ya, pasti dorongan kita untuk mencapai atau seperti dia itu selalu tumbuh. Tapi kalau kita biasakan juga hidup yang sederhana, melihat ke bawah, melihat orang lain, kita ikut dalam aktivitas sosial, melihat bahwa sebetulnya yang di bawah kita itu yang kurang beruntung, tidak seberuntung kita, itu lebih banyak daripada kita, itu akan mengurangi sedikit. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan rezeki ini atau tenaga kita untuk bisa membantu orang lain. Nah, ini biasanya kemudian mengurangi itu. Yang tadinya nggak jelas ya antara ingin dan butuh, itu jadi hilang. Tapi apakah kita kemudian harus membuat semacam anggaran untuk gaya hidup atau bagaimana ini Pak Legowo? Gitu. Jadi kalau memang baju, apakah memang kita harus berbaju bermerek? Yang penting kan mix and match gitu ya. Kalau mau liburan, apakah memang harus jauh gitu? Mungkin yang dekat-dekat tapi berkesan gitu ya. Jadi budgetnya direndahin. Kita juga boleh kalau mau menikmati hiburan bersama teman-teman gitu ya, tapi dibudgetkan lah. Misalnya 1 bulan saya hanya mau mengeluarkan sekian untuk happy gitu ya, untuk jalan-jalan bersama teman-teman, makan. Dan itu frekuensinya jangan terlalu sering gitu. Nah, kalau ternyata ini pemirsa di rumah ada yang sudah terlanjur untuk berhutang demi gaya hidupnya, kemudian ia harus melakukan apa kalau begini Pak? Nomor 1, merubah gaya hidupnya, jangan terlalu mengejar orang lain, jangan nambah hutang berarti. Kemudian hutang yang ada segera dilunasi, karena hutang itu apalagi hutang yang konsumtif itu mahal. Jadi lunasi dulu, terutama kalau hutangnya banyak, lunasi yang bunganya besar. Dan kalau memang cicilan per bulannya udah terlalu besar, lebih dari 30%, saya sarankan untuk menjual asetnya sebagian. Hutangnya dijual aja. Tidak mudah memang, ini memang harus disiplin kitanya sendiri. Yang saya bisa sarankan adalah tidak melihat ke atas, tidak melihat orang yang bagus-bagus, tapi justru mensyukuri apa yang kita punya. Apa yang kita dapatkan ini dari yang Maha Kuasa, dan ini bukan milik kita saja, kita juga harus membantu orang lain. Dengan melakukan itu biasanya akan mengurangi itu keinginan kita untuk tampil beda, untuk tampil yang lebih gitu ya, itu akan berkurang. Nomor 2 adalah menyesuaikan pengeluaran kita dengan penghasilan. Jangan lakukan gaya hidup yang di luar kemampuan kita, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Itu saran saya, Bapak. Oke, kiranya apakah juga perlu melakukan tujuan keuangan supaya kita tetap paling tidak ini sejalan dengan apa tujuan keuangan kita dan bagaimana berapa yang harus disisihkan untuk gaya hidup kita? Seperti yang selalu kita sarankan adalah kita harus tahu bahwa penghasilan kita saat ini adalah untuk saat ini dan masa depan, atau gaji atau penghasilan saat ini dikurangi gaya hidup sama dengan masa depan. Jadi semakin banyak kita menghabiskan untuk gaya hidup, semakin sedikit untuk masa depan. Jadi kita harus disiplin dengan apa yang kita miliki, kita syukuri, kita sisihkan sebagian untuk masa depan, paling tidak 10%, kalau bisa lebih banyak lebih baik, kemudian baru sisanya dihabiskan atau dinikmati saat ini. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Legowo atas informasinya ya Pak. Sama-sama Mbak Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh